시동 걸어라. 저건 400 나온다. 벌어볼까? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Review Story. Pada story kali ini, aku akan menceritakan sebuah film yang sempat trending di Netflix beberapa hari setelah tanggal perilisannya. Film ini berjudul Space Sweeper, yang berlatar pada tahun 2092. Film ini bertema scene fiction pertama di Korea yang dibintangi oleh Song Joong Ki dan Kim Tae-ri, yang mana kedua artis ini sudah sangat populer sekali dalam industri perfilman Korea. Film ini menceritakan tentang bumi yang menuju ambang kehancuran, sampai pada akhirnya sebuah tim pemungut sampah antariksa menemukan robot android pemusnah massal bernama Dorothy, hingga membuat mereka terlibat dalam suatu kesepakatan yang beresiko. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah mereka? Namun sebelumnya, untuk kalian yang belum pernah menonton filmnya, dipersilahkan untuk menontonnya terlebih dahulu, karena di dalam video ini akan banyak sekali mengandung spoiler film. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya. Welcome to the orbit. Scene diawali dengan diperlihatkannya keadaan bumi yang sudah tidak layak huni. Di tahun itu, oksigen di bumi sangatlah sedikit. Datarannya sudah sangat kering dan gersang. Satu-satunya cara agar tetap hidup adalah tinggal di planet baru, yaitu Mars, yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa layaknya bumi. Orbit itu bernama UTS. James Sullivan berusia 152 tahunlah yang memodifikasi Mars layaknya bumi tersebut. Namun, tidak semua orang dapat tinggal di orbit tersebut. Hanya orang-orang kaya sajalah yang dapat hidup di orbit itu. Lalu scene berganti dengan tim pembersih sampah antariksa yang tengah membersihkan seluruh galaksi. Pesawat ini bernama Victory. Di dalamnya ada Kapten Jang yang diperankan oleh Kim Tae-ri, Tae-ho yang diperankan oleh Song Joong Ki, Tiger Park yang diperankan oleh Jin Seung-kyo, dan Bub si robot android yang diperankan oleh Yoo Hae-jin. Mereka adalah tim terhebat sebagai pembersih galaksi. Meskipun begitu, mereka bukanlah warga UTS. Pendapatannya seringkali tidak mencukupi untuk hidup mereka. Bahkan hutang mereka sangatlah banyak. Singkat cerita, saat sedang bersih-bersih, mereka menemukan pesawat tak berawak yang di dalamnya terdapat seorang anak kecil. Anak itu mengingatkan Tae-ho kepada seseorang. Namun tak disangka wajah anak tersebut muncul di pemberitaan galaksi. Ia adalah Dorothy, robot pembersih massal yang punya bom hidrogen di pangkat kerasnya. Ia pernah meneror UTS dikarenakan pernah meledak 3 tahun yang lalu, yang membuat mereka semua ketakutan. Mereka berniat untuk menjual Dorothy sebesar $2 juta kepada Rubah Hitam atau kelompok teroris pembela bumi, demi melunasi hutang mereka dan menjadi kaya raya. Akhirnya mereka berhasil menghubungi ketua Rubah Hitam, yaitu Dr. Kang, dan berangkat menuju tempat yang dijanjikan. Tapi sebelum sampai ke tempat yang sudah dijanjikan tersebut, kapal mereka kedatangan polisi pemeriksa. Namun, Kapten Jang bisa menyelesaikannya, yang akhirnya mereka menyadari bahwa pohon tomat milik Tiger Park yang tidak pernah tumbuh kini subur kembali. Singkat cerita, sampailah mereka ke tempat transaksi jual beli. Tapi sialnya Dorothy keluar dari tas persembunyiannya. Namun semuanya menjadi kacau balau ketika penjaga galaksi datang dan berakhir ricuh. Ternyata tim Victory disadap lewat handphone yang Dorothy bawa di tasnya, hingga membuat penjaga galaksi mengejarnya. Ketika keadaan mulai mendingin, Kapten Jang bertanya kepada Dorothy, dan ia memberitahu bahwa ia bernama Kotnim. Lalu tibalah ia di pabrik pembuangan sampah. Tae-ho menjual tomat kepada orang-orang pabrik. Bubs merias wajah Kotnim sambil menceritakan kisah keempat timnya, di mana Kapten Jang ini adalah kapten yang sangat pintar. Tiger Park adalah bandar narkoba, dan Tae-ho adalah mantan penjaga galaksi yang kehilangan putrinya bernama Sunny. Sementara Babs adalah robot android yang ingin mencakok kulit agar terlihat cantik. Singkat cerita, Dorothy menghilang dan diketahui dibawa kabur oleh Rubah Hitam. Di sini Rubah Hitam bercerita bahwa Kotnim atau Dorothy bukanlah sebuah ancaman untuk bumi dan UTS. Ia adalah seorang anak biasa yang dulunya sakit-sakitan karena penyakit bawaan langka. Dr. Kang atau ayahnya
menyuntikkan robot nano dan membuat Dorothy hidup kembali. Selain itu, robot nano di dalam tubuhnya bisa berkomunikasi dengan yang lain, sehingga ia bisa membuat tumbuhan mati hidup kembali. Ia diincar oleh Sullivan untuk mempercepat pertumbuhan Mars, lalu membunuhnya agar bumi tidak lagi dapat dihuni. Saat sedang bercerita, para penjaga galaksi menyusup ke pabrik mencari Dorothy. Mereka pun terlibat pertempuran, namun akhirnya Dorothy bisa dibawa pergi. Tidak sampai di situ saja, saat pesawat mereka belum siap, ia terpental ke area puing luar angkasa, di mana robot nano akan langsung melahap dan memusnahkan seluruh benda yang masuk ke area tersebut. Karena ia membawa Dorothy, pesawat itu pun bisa melewati area tersebut dengan selamat. Kini mereka semua menjadi buronan UTS. Singkat cerita, akhirnya mereka mempertemukan Courtney dengan Dr. Kang atau ayahnya. Namun ternyata tempat tersebut sudah dipenuhi oleh ranjau. Penjaga galaksi pun menyusup dan membantai mereka, kecuali seluruh tim Victory. Namun seluruh tim Victory dilumpuhkan dan Dorothy dibawa kabur oleh mereka. Saat semua energi akhirnya sudah dikumpulkan, mereka kembali mengejar Dorothy. Meskipun dengan pertempuran, akhirnya mereka bisa menemukan Dorothy yang sedang disekap di suatu ruangan. Namun saat mereka sudah sampai, Camelia, si penjaga UTS nomor 1, datang untuk menjaga Dorothy agar tidak dibawa kabur. Mereka pun berhasil bertarung melawan Camelia meskipun sampai babak belur. Kembali membawa Dorothy untuk diselamatkan, mereka menyembunyikan Dorothy di bunker, seperti saat mereka menemukannya. Mereka juga menggunakan saluran darurat untuk memberitahu seluruh pembersih galaksi bahwa pabrik akan runtuh, dan Kapten Jang memerintahkan untuk bertarung bersama melawan penjaga UTS. Namun, James Sullivan mengikuti mereka untuk merebut Dorothy. Tapi malangnya, ia malah terjebak. Tim Victory merencanakan untuk menyerahkan Dorothy pada Pierre dan membawa bom peledak di kapal mereka yang disembunyikan di bunker. Tim Victory sengaja melaju pada gelombang hidrogen di kejauhan 5.000 mil untuk menjebak James Sullivan. Dengan resiko mereka semua akan mati karena ledakan. Namun itu semua dilakukan agar pabrik pembuangan sampah galaksi tidak jatuh menghantam bumi, sehingga bumi akhirnya bisa selamat. Tapi dengan kekuatan Dorothy yang bisa berkomunikasi dengan robot nano, kapal Victory akhirnya bisa diselamatkan. Akhirnya UTS pun meminta maaf atas seluruh kesalahan dan kejahatan James Sullivan dan berjanji untuk memperbaiki bumi kembali, juga melakukan penghijauan di bumi. UTS juga memberikan kompensasi kepada tim Victory. Lalu film pun ditutup dengan Taeho yang berhasil bertemu dengan Sunny anaknya, Dorothy yang sudah kelas 1 SD, dan Robot Boobs yang sudah mencangkok kulit, Tiger Park yang berhasil menghapus tatonya dan menjadi keluarga baru, dan tamat. Menurutku, film ini bukan hanya seru. Dengan pemeran yang profesional dan durasi yang cukup lama, yaitu 2,5 jam, film ini mampu membawa penonton ke dalam ruang dimensi lain. Ya, jadi serasa lagi nonton 4D di depan atau main tembak-tembakan seru di video game. Emosi yang menurut aku dapet banget, sedih, lucu, menegangkan, seru, campur aduk semuanya. Namun yang paling aku suka adalah adegan peperangan saat menuju gelombang Krypton di kejauhan 5.000 km. Ini tuh mengingatkan aku dengan adegan terakhir Endgame yang para Avenger-nya melawan Thanos. Meskipun secara alur cerita, film ini tuh cukup simpel sebenarnya. Cuma perkara Dorothy dan kejahatan James Sullivan yang dikemas dengan baik di film ini. Film ini menurutku patut banget diacungi jempol karena ini film Korea pertama bertema astronomi science fiction dengan efek CGI yang sangat halus. IMDb sendiri memberikan rating 6,6/10, tapi aku kasih rating 9/10 karena ini film seru banget. 2,5 jam tuh gak kerasa nonton film ini. Sebenarnya ada banyak banget adegan seru yang gak aku ceritain di sini karena takut durasi video ini terlalu panjang kayak video yang kemarin. Jadi kalau kalian mau tahu keseruan film ini, langsung aja tonton filmnya secara langsung. Oke, segitu aja review aku mengenai film Space Sweeper ini. Semoga kalian suka sama reviewnya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya. Bisa ya?